Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, NIM 1022000021 dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 3B. Di sini saya mengajukan tugas individu dari MK Hukum Adat dan Budaya Jambi. Langsung saja dengan pertanyaan yang nomor 1. Sumber hukum adat. Sumber hukum adat adalah adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat, kebudayaan tradisional rakyat, unggaran atau kaidah dari kebudayaan Indonesia asli, perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat, pepatah adat, jurisprudensi adat, dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup, kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja, dongkrit tentang hukum adat, hasil-hasil penelitian tentang hukum adat, nilai-nilai yang tumbuh dalam berlaku dalam masyarakat. Sumber hukum adat itu terbagi atas dua sumber hukum adat yang tidak tertulis dan tertulis. Sumber yang tidak tertulis yaitu hukum yang tidak tercatat, karena sumber hukum adat yang tidak tertulis yaitu merupakan hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti perundang-undangan, karena hukum adat tidak mengenal kodifikasi terhadap aturan hukum. Hukum yang tak tertulis dapat dibentukkan dari pola-pola tingkah laku atau kebiasaan masyarakat. Sumber yang tertulis, ketentuan dalam wujud tertulis yang terbuat oleh lembaga yang berwenang semacam peraturan perundang-undangan. Soal yang kedua, sejarah hukum adat. Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Stoelhardt, seorang ahli waris sastra timur dari Belanda pada tahun 1894. Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum yang pula menjabat sebagai guru besar pada Universitas Leiden di Belanda. A. Pengertian. Pengertian hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. B. Hukum adat di Indonesia. Hukum adat di Indonesia. Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran tersebut diakui oleh Konstitusi Undang-Undang 1945. C. Hukum adat Melayu, yaitu memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Jambi sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat Melayu di kota Jambi di samping hukum negara. Dengan demikian, dengan adanya kesadaran hukum adat yang sehingga terciptanya keselarasan dan ketertiban yang terdapat dalam masyarakat. Soal yang ketiga, sistem hukum adat. Sistem hukum adat pengertiannya, hukum adat adalah sistem hukum yang terkenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia.
dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok dan lain-lain. B. Corak hukum adat di Indonesia. Terdapat 8 corak hukum adat, yaitu tradisional, religio, magis, komunal, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, tidak kodifikasi, dapat berubah dan menyesuaikan diri, dan musyawarah dan mufakat. C. Corak hukum adat Melayu. Ialah manusia terikat pada kemasyarakatan, tidak bebas dari segala perbuatannya. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Hak subjektif berfungsi sosial, kepentingan bersama lebih diutamakan, bersifat gotong royong, sopan santun dan sabar, sangka baik, saling menghormati. Soal yang keempat, persekutuan hukum adat. Suatu kesatuan masyarakat yang teratur di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari suatu leluhur, baik secara langsung karena hubungan di arah atau keturunan maupun secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. A. Pengertian persekutuan hukum adat. Menurut Suerojo, persekutuan hukum adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekaya sendiri, baik kekayaan maupun imaterial. B. Persekutuan hukum adat Melayu dibedakan dalam 3. 1. Persekutuan kekerabatan. Persekutuan kekerabatan yaitu bentuk-bentuk hubungan kekerabatan yang terjadi karena ikatan darah genealogis berdasarkan keturunan melalui garis ayah patrilineal atau melalui garis ibu imatrilineal atau juga melalui garis kedua orang tua parental bilateral. 2. Persekutuan ketetangga. Persekutuan ketetangga mengandung arti hubungan berseberangan rumah yang ikatannya didasarkan atas rasa kekeluargaan antara sesama anggota karena mendiami satu kesatuan tempat kediaman di persekutuan atau di desa. 3. Persekutuan keorganisasi. Persekutuan keorganisasian adalah hubungan keanggotaan dalam satu organisasi atau perkumpulan, di mana para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan rasa kekeluargaan karena terhimpun dalam satu kesatuan organisasi. C. Wilayah masyarakat adat ialah merupakan ruang kehidupan tempat dari kesatuan masyarakat yang terorganisir berdasar norma adat di mana pengusahaan, pergunaan, dan pengolahannya dilaksanakan menurut hukum adat. Tanah adat, hutan adat, perairan, tangkapan ikan atau sungai, danau, pesisir, dan laut ada di dalam wilayah adat, di mana pengaturannya ditentukan menurut hukum adat. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada jawaban atau kekurangan dalam saya menyampaikan jawabannya. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.